Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Amin, amin, Setidak-tidaknya kan sesama kita manusia biar jadi hablum minan nasnya berjalan dengan baik lah gitu ya. Kembali ke fitrahnya gitu. Gimana dong? Gimana? Berarti saya belum kembali nih ya? Mas Boris ganteng, lucu, Masya Allah, itu semua keren. Biasa kita nggak jumawa gitu kan. Selamat datang di Potskuy, masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, kita sore hari ini atau siang hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini kedatangan seorang bintang tamu lagi yang dihadirkan oleh tim kreatif melalui kolom komentar ya, karena banyak meminta beliau untuk datang ke sini. Oh gitu ya? Iya, begitu. Oh begitu. Iya. Langsung aja kita sambut ini dia Kodonditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kan orang menjawab salam itu kan wajib. Enggak, kok lancar sih? Ya sering Oh, dengar. sering. Sering dengar. Baru mulai. Menjawab salam adalah wajib, betul kan ya? Betul. Gitu ya, kurang lebih begitu ya kalau yang saya Betul. dengar-dengar sih gitu. Selama ini sih saya baca-baca begitu. Lancar ya bacanya. Ntar kalau lebih lengkap lagi kan jawabannya kan Kaget, takutnya bener. iya gitu. Iya, Kan ada yang versi lebih lengkapnya lagi kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, Gitu keren. ya. Salaman dong kita. Ya nggak salah kan sebenarnya kalau gue tahu itu kan. Enggak dong. Enggak kan? Salah Main-main kenapa? aja kan? Fine, Iya, fine. main-main aja kan. Alhamdulillah. Oh iya gitu. Udah ada yang nyampe gitu. Udah ada. Iya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Amin, amin, Setidak-tidaknya kan sesama kita manusia biar jadi hablum minan nasnya berjalan dengan baik lah gitu ya. Nyantren di mana dulu? Di Masjid Al-Ikhlas di Margahayu di Oh, Bandung, iya. depan rumah dulu Ya, masjid. Kok jadi dengan hal-hal yang seperti itu Al-Fatihah aja dari awalnya nggak tahu jadi Oh, iya? tahu, karena kan tiap Jumatan kan pakai toa. Denger. Iya, Al-Fatihah oke. denger, jadi lama-lama tahu. Terus nonton azan waktu itu. Jadi ada gunanya juga ya toa itu ya? Ada dong, Oh. masa nggak ada sih? Berguna sekali dong, jangan ke sana arahnya dong. Aku yang takut loh ini. Dan juga kalau kita lihat di bio YouTube-nya, Kodon ini ada dituliskan membentengi akidah umat Islam, menangkal permurtatan. Oh, mutatan. Meaningnya atau mungkin tujuannya dari menuliskan itu agar supaya apa, atau ada maksudnya apa gitu? Gini, saya kan bergabung dengan sebuah yayasan, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. At-Tauhid. Berarti khusus bagi yang mu'alaf. Ya, nah ini pusatnya di Surabaya. Kita punya channel namanya Geraha Mu'alaf. Oke. Nah, kita di yayasan ini memang visi misinya selain membina para mu'alaf ini, kita juga membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtatan melalui jalur perang pemikiran. Oke. Ya, perang pemikiran ya, bukan Iya. perang fisik, kan sekarang udah gak zaman lah perang fisik. Masih zaman. Lagi Iya, ramai zaman ya, Iya, zaman ya. jadi kita jangan lah. Ya, kita jangan lah. jangan. Kita udah damai nih, gitu kan. Jangan. Cuman masalahnya masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Oh. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Oh. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Oke. Di pemerintah ada aturannya. Iya. SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 bab 4. Itu ngomongin masalah itu, pensiaran agama. Itu masih banyak yang melanggar gitu. Nah, jadi upaya kita adalah membentengi umat Islam supaya kuat akidahnya Oke. dari upaya-upaya pemurtatan gitu. Jadi kalau saya maksudnya dengan akidah yang semakin tebal, semakin kuat, gangguan apapun itu nggak akan mempan. Iya. Gitulah. Sama juga kayak situlah gitu lah. Kok jadi saya kok ya? Berarti saya selama ini dicobai terus tapi kuat berarti ya. Berarti kuat saya dia. Nah, kalau ada yang dawahin kan? Ya, siapa tahu, gitu, siapa tahu. gitu. Muncul hidayah Memang itu. gini, sorry nih Bang Iya, Fakir nih. Iya. Memang Kristen dan Islam tuh sama-sama agama misi. Oke. Ya, sama-sama mengajak orang di luar Islam atau Kristen untuk masuk agama itu. Iya. Cuman ya ada sedikit perbedaannya lah. Ya. Perbedaannya kalau Islam kita kan hanya mengajak, hanya menyampaikan walaupun ini satu ayat. Kalau kekristenan adalah ayat-ayat yang dipakai gitu. Ya. Bedanya gitu sih. Gitu. Tapi berarti kalau bisa dibilang berarti kok Don Dipun sendiri dulunya berarti agamanya bukan Islam. Bukan, saya dari Kristen juga. Dari Kristen juga. Iya. Transfer pemain.
Transfer pemain. Dan katanya dulu itu sempat membutuhkan 7 tahun untuk belajar mengenai agama Islam. Barulah setelah 7 tahun itu memantapkan diri, oke, saya pindah menjadi agama. 7 tahunnya bukan khusus belajar Islamnya, bukan. Oke. Tapi belajar ulang Bible-nya, Oke. terus belajar Islamnya. Gitu. Oke. Bukan yang setiap hari riset gitu, bukan juga. Iya. Kan kita juga apa selama 7 tahun itu ada dapat hal-hal apa gitu? banyak. Ya, kalau kita melihat kitab kita yang lama, yang kita pelajarin ulang. Ini nggak apa-apa nih, ngomong nih, sini nih. Ya kan pendapat nggak apa-apa lah. Kalau nggak aman nanti di take out. Gitu. Ya, intinya gini lah. Yeah. Setelah saya pelajarin ulang kitab saya menemukan banyak yang atau bukti bahwa pada saat itu saya menganggap kitab saya nggak bisa lagi disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Ya, karena banyak campur tangan sampai pada kesimpulan itulah gitu. Ya. Oke. Kira-kira yang di kitab saya yang lama gitu. Terus pada waktu mempelajari Islam, banyak yang dari kitabnya di dalam Islam itu ternyata sesuai dengan sains zaman sekarang. Oh, menjawablah kebuntuan-kebuntuan itu terjawab. Ya. Tapi bukan berarti nggak belajar yang lain, belajar juga yang lain. Maksudnya dari sekian banyak agama, misalkan dari Kristen, kenapa nggak mencoba ke Buddha atau ke Hindu? Belajarin juga. Tapi memang yang terbaik, yang terakhir terpilih adalah kitab sucinya Al-Quran gitu. Karena gini, kan kita tahu nih ya, Kristen kan itu kan gelar daripada Yesus, ya dari Kristus gitu ya, pengikutnya gelar Kristen. Kristus. Hindu itu kan nama tempat dari mana agama itu berasal. Buddha juga gelar daripada Siddhartha Gautama. Yudaisme itu juga nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Jadi agama-agama yang saya pelajari waktu itu selain Islam, ini gelar orang, nama tempat gitu. Giliran ke Islam kok artinya cuma disuruh berserah diri gitu. Bukan berasal dari nama orang, bukan berasal dari gelar tempat, gitu. Bukan gelar gitu. Bukan sebutan pengikut. Iya, suruh tunduk gitu. Judulnya cuma suruh tunduk gitu. Berserah diri kan, berserah diri. Patuh, taat, tunduk, damai, selamat gitulah. Nah, baru saya penasaran di situ. Ini kok nama agama kok bukan nama orang, bukan nama tempat. Tidak seperti yang lainnya gitu. Iya gitu. Itulah mulai makin tertarik gitu. Iya, Berarti kalau bisa belajar juga nanti. Betul. Makanya kan tadi saya nanya ada apa-apa aja nih gitu, dikasih tahu dong kisi-kisinya gitu. Kalau dari segi dalam diri Kodondi sendiri, ada perubahan karakter apa nggak saat menjadi mualaf atau ada? Apa? Banyak. Jadi dulu ini beneran nih, nggak apa-apa nih ngobrol nih. Ya nggak apa-apa, kan pengalaman experience orang beda-beda, nggak apa-apa lah. Waktu di Kristen, gue merasa apa yang udah gue dapat itu semuanya karena gue gitu. Satu ya. Ya karena udah merasa ditebus kan. Ya. Jadi ngomong ngapa-ngapain ya, udah nanti udah nebus kok gitu. Ya. Terus gue kasar, gampang berantem. Di jalan bisa berantem, di rumah bisa berantem, bisa main fisik gitu, bisa main tangan, bisa main kaki gitu. Pada waktu masuk Islam, bunuh semut aja mikir 2 kali gue. Gitu ya. Sampai akhirnya ya. Walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. Bisa jadi salah orangnya gitu. Tapi karena mindset kita gitu, mindset kita yang dari lama begitu, giliran masuk Islam, kita pelajarin kok sampai begitu ya. Jadi kalau dulu sama istri bisa gimana, begitu di ketika Islam, marah gitu. Ya, begitu di Islam udah diem aja. Ajarannya sampai ke situ gitu. Iya. Jadi Islam itu menurut saya ajarannya mencakup dari seluruh aspek kehidupan gitu. Ya, tapi memang iya juga sih dulu ajarannya kan dibuat, kalau nggak salah kalau dalam agama Islam tuh semua peraturan itu dibuat setelah kejadian dulu. Oh begini, ya udah kita larang ya yang begini karena ini tidak baik, tidak banyak manfaatnya gitu. Makanya mungkin bisa diterapkan ada di semua lini, nggak ada yang kecolongan gitu. Kira-kira gitulah. Ya kira-kira seperti itulah mungkin. Aduh, ya oke. Nah kalau mungkin kebiasaan dulu dari Kodondi yang tidak baik yang sekarang sudah ditinggalkan apa berarti? Ya itu, jadi yang jelas pada waktu saya memeluk Islam, saya kok bisa gitu menjadi orang yang lembut gitu. Ternyata bisa loh, Dondi jadi sebaik dan selembut dan sekalem ini gitu. Iya, bukan bermaksud ria ya, bukan. Iya. Tapi itu yang saya rasain gitu. Jadi mengeluarkan potensi-potensi yang dulu itu nggak ada, bahkan nggak mungkin gitu. Gitu, iya. Wah, semakin tertarik ya. Oke. Tadi kalau Ayolah. Tapi kalau Kodondi sendiri ada nggak kesulitan ketika
memulai mempelajari mengenai agama Islam? Ada nggak? Ya namanya orang yang tidak pernah ya. Baik, sorry, saya mau potong. Baik itu kesulitan dari internal ataupun dari faktor eksternal. Kalau dari eksternal ini termasuk keluarga besar ya? Ya. Termasuk keluarga besar, alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Karena alhamdulillah keluarga saya bukan yang istilahnya lu nggak boleh pindah agama atau lu boleh pindah agama lain kecuali Islam gitu, bukan yang begitu. Bukan begitu. Tapi ada yang begitu. Keluarga ada yang begitu. Ada. Kebetulan keluarga besar saya nggak begitu. Jadi bebas-bebas aja. Santai-santai aja lu udah gede, lu udah apa, lu atur aja hidup lu. Gitu ya. Iya. Ya maksudnya kan dari segi penyebutan aja sekarang masih kodondi kan gitu. Berarti keluarga kan Chinese asli totok lah gitu. Chinese totok ngapak lagi. Nggak, Chinese totok ngapak lagi. Punya pabrik ini berarti ya. Punya pabrik biasanya Yang nih. nanya cuma kakak perempuan gua doang. Baru Oh. seluruh keluarga besar gua, yang nanya cuma kakak perempuan gua doang. Ah. Lu ngapain masuk Islam gitu? Iya. Kenapa gitu? Kenapa? Gua jawab cuma gini, gua mau ikut Yesus gitu. Ah? Gua mau ikut Yesus gitu. Oh gitu. Iya, kakak perempuan gua bingung. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Oh, selama ini kita ikut Paulus di Vatikan ternyata. Nggak ke Yerusalem, ke Vatikan. Paulus bukan Paus ya, Paulus. Iya. Oh gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga besar nggak ada. Nggak ada. Oke, dari faktor eksternal tidak ada lah ya menghalang atau menghambat. Kalau dari internal? Internal maksudnya diri sendiri. Ya paling pada waktu belajar lah, pada waktu belajar sholat. Karena gerakan juga kan kita tidak tahu ya. Iya. Karena banyak ya sebenarnya harus berani jujur bilang banyak agama di Indonesia yang diturunkan bukan dipelajari. Betul. Apalagi dalam keluarga kan. Betul. Ya bapak mama agama A misalnya, ya anaknya agamanya A lah. Betul. Ikutin aja gitu. Betul. Makanya di dalam Islam kita memahami gini. Setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Karena muslim itu adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya gitu. Setiap bayi yang lahir. Dia jadi Kristen, Yahudi, Majusi itu kan orang tuanya. Tapi pada waktu dia nanti besar, mengenal Islam, sampai dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi dia balik ke fitrahnya gitu. Kembali ke fitrahnya gitu. Gimana dong? Gimana? Berarti saya belum kembali nih ya? Menurut pandangan kita belum. Menurut pandangannya Kodoni belum. Iya. Tapi kan ya boleh orang berpandangan lain-lain boleh. Kita harus bebas. Itu. Santuy gitu. Santuy. Tanpa gemoy ya. Oke. Paling-paling kalau pas lagi belajar sholat gitu ya. Saya dibantu di-printin tuh bacaan sholatnya. Oke. Kebetulan di kantor. Iya. Arah kiblat. Bacaan sholat tuh ditempel di dinding. Iya. Jadi pada waktu kita belajar sholat, ya udah kita baca aja. Dan itu diperbolehkan ketika masih dalam taraf belajar gitu. Kayak apa ya? Islam itu tidak mempersulit orang tapi mempermudah. Diambil jalan yang terbaik. Gitu. Pinter, Boris. Iya kan? Betul. Iya kan? Kalau ada dua pilihan, ini agak mempersulit kamu, ini mempermudah. Ini aja diambil, jangan yang ini diambil gitu. Gitu kan ya kurang lebih ya. Iya. Aduh. Bentar lagi sebenarnya. Nah, para sobatku, udah jam makan siang gini. Berarti saatnya makan makanan favorit kita semua. Untungnya tadi udah aku pesan ini dari aplikasi KFC ku. Yuhu, ini dia KFC Double Down Kimchi. Sudah lapar sekali nih para sobatku. Kita langsung aja pakai hand sanitizer, ya kan? Nih, tuh. Biar tangan kita terbebas dari kuman-kuman jahat yang mau merongrong badan kita. Aku makan ini ya. Si double down kimchi ini tuh. Wow. Emang enak banget ya. Paling-paling emang KFC ini. Menu dari KFC ini emang nggak pernah mengecewakan. Wow sekali. Dengan ayam crispy yang ada di atas dan juga di bawah. Ditemani dengan enaknya kimchi yang ada di tengah-tengah ini. Bikin double down kimchi ini rasanya menjadi Korea banget. Para sobatku, rasanya kurang lengkap kalau belum diminum dengan Jeju Summer Float-nya. Ini kita minum dulu ya. Tuh. Lihat nih susunan formasi di bawahnya ada bubble-bubble, ada bubble-bubble bisa pecah-pecah di mulut lagi. Ini para sobatku, rasanya itu seger banget rasa Jeju ini. Ditambah juga dengan es krim KFC yang creamy dan juga popping bobanya ini bikin menu ini menjadi enak maksimal.
Dan the best partnya, para sobat kuy, harga menu combo ini hanya 51 ribuan aja. Udah para sobat kuy, langsung aja kalian membeli KFC Double Down Kimchi ini di KFC Store terdekat, atau bisa juga kalian pesan melalui aplikasi KFC Ku. KFC emang jagonya cita rasa Korea. Nah, kalau dari Kodoni sendiri kan secara keturunan adalah etnis Tionghoa, Chinese gitulah kita sebut ya. Marga gue Tan. Iya kan, Kodoni Tan gitu kan. Marga itu dalam bahasa Cinanya Se. Jadi gue Dondi Setan. Dondi. Kan kalau marga Chinese itu biasanya di depan. Lah iya, kalau nama Chinese-nya kan di depan memang, biasanya. nama Cina itu kan 3 kata. Iya, Se. Tan itu di depan. Iya, nanti ada nama kedua itu menunjukkan di generasi keberapa gitu. Iya. Yang ketiga baru nama kecil gitu. Nah, karena gue punya nama Latin Dondi. Makanya dipakai marganya gitu. Dondi Setan. Seitan. Tan ini biasa kalau di Indonesia kan seringnya ke Tanujaya, Tanuwijaya gitu kan. Kalau kalian sering ada nama orang Chinese Wijaya, marganya Wi, gitu ya kurang lebih ya. Betul. Di Indonesia kan jadi Wijaya. Tahu lah. Tahu lah saya. Saya selama sekolah Katolik banyak teman-teman. Gitu ya? Iya. Ada lagi Susanto, Susanti itu juga setan. Iya, dari Tan marganya gitu. Nah, kalau Kodoni kan keturunan Tionghoa. Bagaimana caranya Kodoni ini untuk menjaga apa bisa kita bilang ya? Keseimbangan antara etnisnya dengan agamanya yang kan cenderung berbeda gitu, nggak banyak lah gitu, misalkan kayak Baba Alun atau mungkin keluarga besarnya Kodondi gitu. Ya ketika ada Natal bagaimana, tahun baru gimana, ketika Lebaran gimana gitu. Gini, jadi ya masing-masing. Jadi kalau Lebaran kita juga kirim makanan ke saudara. Kalau Natal kita juga kirim makanan ke saudara gitu. Jadi kita ngejagain. Berarti nggak apa-apa ngucapin selamat Natal? Ngucapin selamat Natal begini. Selamat merayakan. Selamat gitu. merayakan. Nah, gitu. Selamat merayakan hari raya. Atau selamat hari libur gitu kan bisa. Gitu bisa. Kita juga ikut libur. Benar gitu. Gitu. Berarti kalau masalah udah mau Natal nanyanya begini deh. Nah, kadang-kadang bulan Desember aja nanya. Kadang-kadang ada teman-teman yang bingung untuk menyikapi hal tersebut. Jadi aku tuh harus gimana nih? Masa ngucapin salam aja ternyata salah gitu, mengucapkan hari raya besar temenku atau saudaraku gitu. Kok jadi salah sih gitu? Ya harus paham dulu lah. Paham dulu maksudnya pengucapan tuh apa gitu. Kan beda, selamat Natal sama selamat merayakan hari Natal kan beda. Perbedaannya di mana nih? Nah, kalau menurut dari segi pandang Kododi, selamat Natal dengan selamat hari raya, selamat merayakan jadi yang sebenarnya yang disarankan tuh yang ngucapin yang mana nih? Kalau saya termasuk mengikuti yang pendapat yang istilahnya hati-hati. Oke. Ada ulama yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi dengan catatan dalam akidahnya harus tetap tidak mengimani Tuhan yang dilahirkan. Oh iya dong. Tapi kalau saya ngikut yang sebenarnya tidak boleh mengucapkan, tapi setinggi-tingginya paling kita hanya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Gue ngucapin nih selamat merayakan ya, gitu. Merayakan doang. Iya gitu. iya. Bukan ikut merayakan gitu. Jadi itu yang kayaknya bedanya yang harus digarisbawahi, bukannya plok, nggak boleh ngucapin gitu. Karena yang beredar luar di masyarakat adalah sekarang ada istilah nggak boleh ngucapin selamat Natal gitu. Mungkin kata-katanya diperbaiki berarti. Karena pendapat ulama kan beda-beda di setiap negeri yang beda kondisinya. Iya. Kalau negara yang banyak Kristennya, mungkin mereka menggunakan yang tadi yang kedua. Iya. Kalau negara yang hampir nggak ada Kristennya atau minoritas ya. Dan di Islam pun ada dibilang ikutilah apa kata pemimpinmu kan gitu di daerah tertentu gitu ya. Iya. Oke, terus. Jadi yang boleh itu adalah selamat merayakan hari Natal menurut saya. Iya, menurut Kodoni. Kalau ada menurut ulama yang lain boleh mengucapkan selamat Natal dengan catatan tertentu ya monggo gitu. Selamat hari Natal, bintang, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kayak ngasih promo ya. Aduh. Bisa begitu. Tapi ya gini, intinya sebenarnya kan teman-teman Kristen juga sebenarnya kan nggak butuh-butuh amat, sebenarnya kan diucapin begitu kan? Iya sih. Emang butuh? Yang siap, ya biasa aja lah, malah biasa menjadi. Aja lah ya. Iya. Ya paling kalau udah tahu hari Natal, yuk kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum, udah selesai kan. Iya. Tapi bukan berarti, soalnya ada yang begini. Yuk ikut ke gereja gitu. Ada yang begitu. Ada. Kok kejauhan itu ngajaknya. Harusnya kan nyampe ke rumah kita dong, jangan sampai ke rumah Bapak dong. Iya, betul. Ke rumah Bapak. Kembali ke rahmatullah gitu. Bukan, beda dong. Oh, beda ya. Beda dong. Nah, kalau Kodoni bukan tanpa bermaksud tidak sama kan sekarang sudah
maksudnya sudah dalam usia yang ya bisa kita bilang senior lah inilah. Tua. Lu sungkan-sungkan amat sih. Nah, kalau dulu waktu masih umur 20-an itu seorang Don Dintan ini yang kayak gimana sih orangnya umur 20-an dulu 20-an. Ya 20-an kenapa sih ambil angka 20 karena itu masa muda, darah muda. Gitu ya. Wah, ya semangatnya labil lah, cari jati diri gitu. Umur 20-an masih istilahnya masih taat ke gereja. Oh, bahkan begitu. Masih. Bukan terlalu enggak. Gue dari remaja sampai ya boleh dikata sampai gue apa istilahnya pindah atau kembali ke Islam. Boleh dikatakan gue termasuk yang rajin ke gereja. Oke. Dan rajin bayar perpuluhan. Oke. Dari umur berapa ya? Apa jangan-jangan gara-gara itu ya? Itu kan 10%. Ini kan 2,5 kayaknya lebih ringan nih gitu. Gak juga. Tapi gini, dari remaja, gue udah rajin ke gereja dan rajin bayar perpuluhan. Oke. Dari namanya mulai gaji 200.000 lah. Oke, menyisihkan perpuluhan. 20.000 kecil lah ya. Iya. Gaji 2 juta, 200.000. Gaji 20 juta, 2 juta gitu kan. Mulai di situ tuh. Enggak juga, sebenarnya aku masih rajin. Masih rajin. Tapi pernah suatu kali mama saya masuk rumah sakit. Oke. Ya harus kita dong, urusin dong. Ya. Telat bayar perpuluhan nih. Telepon sama Pak Pendeta, Pak Doni sehat gitu. Telat bayar perpuluhan itu. Iya. Tapi sebenarnya gini, bukan masalah itunya sebenarnya saya pindah, bukan. Tetapi setelah saya pelajarin ulang Bible-nya, oh ternyata perpuluhan itu sebenarnya untuk siapa? Historinya, untuk apa? historinya. Nah, di Perjanjian Lama. Iya. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan pendeta bukan orang suku Lewi gitu. Iya. Tapi kan ya maksudnya untuk apa istilahnya pengembangan gereja atau kebutuhan umat, gereja gitu, lah ya. gitu. Tapi kan ada sunat rohani kan? Embuh, Pak. Pernah denger dong? Kok embuh gimana sih? Ini gereja mana nih? Nggak tahu sunat rohani nih. Itu kesalahan di saya. Kesalahan di situ ya. Error in personanya saya itu. Bukan salah redaksi itu. Bukan salah redaksi gitu. Ya oke lah itu sih mungkin bahasan lain lah ya. Iya. Lanjut. Kita daripada terlalu dalam gitu. Terlalu dalam. Nah, berarti waktu itu masih aktif gereja, aktif. baik-baik atau ada kan waktu masih muda, masih labil, ada proses. Gue tuh ke gereja dari bayi. Sama. Ya, dari bayi udah dibawa sama nenek gue ke gereja. Nenek tuh sangat militan ke gereja. Okay. Jadi dari kecil tuh udah ya boleh dibilang gedenya di gereja gitu. Aktif di remaja aktif. Iya. Cuman giliran udah berkeluarga gak aktif menjadi pengurus, ya cuma jadi jemaat aja. Jemaat gitu. biasa aja gitu. Oh iya. Gitu. Berarti banyak yang kaget dong dengan kepindahan Kodondi. Maksudnya ya teman-teman di gereja. Iya, nggak inilah. Karena kan saya waktu itu sempat di Jakarta kan sempat nggak satu gereja pindah. Oh, nggak terdaftar di satu gereja tertentu, jadi bisa pernah sempat jadi jemaat GKJ. Oh, Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen jalan-jalan. Kok jalan-jalan? Kamu pindah-pindah. Gitu. Ya, saya nanggap ini serius banget lagi GKJ, Gereja Kristen Jawa. Emang lo aja bisa bercanda. Nah, kalau Kodan di sini punya pengalaman ini nggak? Pernah ada yang berbenturan secara aturan atau budaya antar etnis dan agama gitu nggak? Pernah ada nggak? Enggak, sebenarnya sih enggak. Nggak ada ya? Enggak. Santai-santai aja. Ya siapa tahu ada pernah mengalami gitu yang bertentangan atau mungkin ya berbenturan gitu. Maksudnya sama keluarga? Iya dengan keluarga atau mungkin dengan lingkungan sekitar atau dari yang Kodon dibaca gitu. Oh kok ini beda ya gitu. Maksudnya gimana? Ajarannya gitu ngerti. Ajarannya. Oh, kalau ajarannya yang baik itu secara agama ataupun secara etnis, yang maksudnya secara budaya dari Tionghoa gitu. Gini, kalau di Islam nggak kenal etnis sih masalahnya. Nggak kenal ras gitu. Kita tahu lah ya, istilahnya khotbah Nabi terakhir ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari antara mereka tuh takwanya gitu. Itu yang bikin gua, ini top nih penilaian. Jadi nggak kenal orang sipit, orang belo, orang terserah keriting, bebas, kulit apa aja bebas. Apapun backgroundnya terserah. Yang penting ketakwaannya gitu, akidahnya begitu. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Kaget gua. Ya karena kan banyak ada orang kadang-kadang suka ada yang bahkan teman-teman yang Islam sendiri kadang suka responnya itu suka ada yang beda-beda salah-salah. Gitu ya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti apa bedanya
perbedaan ketika kita Masya Allah atau Astagfirullah atau Subhanallah kan itu beda-beda. Tapi Bokir udah tahu ya? Ya, Bokir udah tahu. Ya kalau saya salah boleh kan, wajar kan. Boleh. Kalau misalkan Masya Allah kan berarti semua itu terjadi karena kehendak Allah gitu kan. Mantap ini. Biar kita nggak merasa jumawa lah gitu. Mantap. Mas Boris ganteng lucu, Masya Allah itu semua keren. Biar kita nggak jumawa gitu kan. Mas jangan mancing terus ya kalau nanti ya. Kasih cadar daripada gini-gini terus gitu. Nah, kalau Kodoni kan kalau kita balik lagi di Indonesia ini, ini ya kan berbagai jenis agama, berbagai jenis etnis dan juga suku gitu ya. Yang selama ini tuh kita udah tahu itu tuh berbeda dan sebenarnya kita juga kan lahir di dunia ini kan udah beda-beda ya. Mohon maaf ada yang sipit, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting. Nggak semua orang tuh harus sama gitu. Secara itu aja kan harusnya udahlah emang orang beda-beda kok. Betul. Gitu. Nggak usah disama-samain. Nah, tapi di Indonesia ini kan gemar sekali gitu. Di Indonesia ini ada yang ribut-ribut mengenai hal-hal seperti itu gitu. Kalau menurut Kodoni sendiri gimana? Pertama-tama gini. Di Islam kita juga memahami gini. Bisa nggak milih lahir jadi orang Batak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Gue juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Iya. Semua orang begitu kan? Iya. Lahir memang sudah takdirnya. Iya. Nah, sifat manusia ini kan berkelompok ya. Pada waktu mereka berkelompok dengan ras atau etnis tertentu, otomatis mereka akan membela kepentingan mereka masing-masing dong. Nah, gitu. Cuman di dalam masyarakat ini kan kalau tidak ada aturan yang mengayomi semua ras dan etnis ini, pasti akan benturan-benturan. Nah, biasanya aturan-aturan itu yang dilanggar. Kesepakatan itu. Iya. Dari zaman bahla udah ada aturan dilanggar pasti ada konflik. Pasti jadi ada konflik. Kalau aturannya diikuti nih biasanya enggak. Fine aja. Toh kita juga bisa dengar di daerah-daerah lain yang Islam dan Kristennya sama-sama banyak tapi rukun-rukun aja. Gua tumbuh besar di kampung Islam. Dan gak ada masalah. Sama. Saya juga di Bandung gitu depan rumah masjid. Ya fine aja, nggak ada maksudnya nggak ada konflik-konflik atau apa. Biasalah kalau anak-anak sih mungkin biasa kalau anak-anak. Tapi kalau udah remaja dewasa kan biasanya mereka udah tahu ya. Udah tahu. Kalau anak-anak biasalah ngata-ngatain ras ya, gitu udah bercanda-bercandaan. Cingcolang kata gitu. Dan itu ada juga dan kita kan sering dengar tuh ada kerusuhan etnis gitu di Indonesia gitu ya. Oh, ternyata setelah kita selidiki ada provokatornya ternyata orang luar situ, bukan orang situ. Biasanya begitu. Yang untuk menghancurkan daerah itu. Sebenarnya mereka ini baik-baik aja gitu. Yang bikin ribut bukan orang sini katanya gitu. Dan biasanya kalau ada kerusuhan etnis itu kan karena ada sentimen tertentu. Sentimen tertentu yang diturunkan dari mungkin orang tuanya gitu. Dari mana tuh sentimen? Dari penjajah kita dulu gitu. Penjajah kita kan dulu kan kelompok-kelompokin. Cina kelompok sendiri, Arab, India. Dikasih kampung-kampungnya sendiri lah gitu. Kampung sendiri gitulah. Iya. Pribumi begitu. Jadi masing-masing diberikan kayak semacam praduga atau apa sih? Stigma. Nah, label. Stigma. Nah, kalau orang ini tuh begini, orang itu begini, orang ini begini gitu. Pada waktu ada kerusuhan, nah masing-masing etnik ini akan mengincar etnik yang biasanya di mata mereka jelek gitu. Ajarannya berarti maksudnya dikasih taunya dulu di briefingnya kurang baik lah gitu. Tim kreatifnya parah. Tapi segini, Kodoni aku mau nanya juga nih. Ini sering sekali saya di sosial media juga sering banyak di mentionin ketika ada gereja susah untuk berdiri. Mohon maaf gitu, terlebih ada ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang menggunakan bahkan menggunakan bisa kita bilang ya entah itu jilbab, mungkin ada yang pakai kopiah, maksudnya ya saya nggak suka ini ada gereja di sini. Sebenarnya kayak gitu itu kenapa sih mereka tuh kurang sosialisasi aja. Mereka tuh kenapa sih gitu? Sosialisasinya yang kurang. Sosial dalam hal maksudnya gimana? Aturan pemerintah. Aturan pemerintah udah ada gitu loh. Nih loh, kalau mau bangun rumah ibadah tuh ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4. Itu diikutin nggak gitu? Oke. Ya. Contoh, saya dulu pernah beli gereja. Beli gereja? Oke. Kenapa kok kaget? Iya, enggak. Beli gereja. Beli sebuah gedung. Oh, beli sebuah gedung. Gereja. Oke. Terus kita jadikan masjid. Ternyata setelah kita datang ke situ, kita baru tahu bahwa gereja itu dulu dibangun di sebuah kampung yang orang Kristennya cuma 2 orang. Oke, jadi tidak proporsional, tidak pas lah gitu ya. Berarti kan ada satu aturan yang dilanggar sama mereka. Oke. Ya. Bisa terjadi. Sudah ada gerejanya. Tiap minggu kebaktian yang datang orang dari luar kampung. 2 mobil, 3 mobil gitu. Iya berjalan bertahun-tahun gitu. Iya. Tapi
setelah kita beli baru kita tahu oh ternyata kampung ini sebenarnya kampung Islam. Tapi kok bisa ada gereja yang jemaatnya dari luar. Yang begitu kan yang bisa menimbulkan masalah gitu loh. Aturannya kan nggak boleh begitu. Kalau banyak umat Kristen di satu kampung, mereka kan pasti butuh rumah ibadah. Ya. Itu baru memenuhi prosedur. Salah satu prosedur lah. Gue pernah dulu ya dari Padang, dari Lubuk Linggau ke Padang, terus Bukit Tinggi ke Toba, Danau Toba. Ya. Sebelum Toba, saya ngeliat ada sebuah kampung malam-malam yang namanya kanan kiri gereja tuh banyak banget. Kanan kiri loh, dan jaraknya nggak jauh-jauh. Mungkin nih gereja, nanti 2 kilo gereja lagi. Dan semua bangunannya bentuknya sama semua. Ya wajar karena di situ kampung Kristen. Iya, banyak orang Kristennya di situ. Kalau banyak orang Kristen terus banyak masjid kan malah bingung gitu kan. Ya, itu pun tidak boleh juga. Nah, jadi begitu maksudnya di daerah juga begitu. Kalau di dalam sebuah kampung atau desa lebih banyak muslimnya, Kristennya sedikit, pasti otomatis lah buat apa bangun ibadah orang Kristen sedikit gitu loh. Nah, tapi kalau berarti untuk orang-orang yang beragama Kristen tinggal di itu sebagai mayoritas kan kalau mayoritas. Minoritas sebagai minoritas. Di kampung itu misalnya ya ada mungkin ada 10 kakak gitu. Ya mereka hanya mau berkebaktian. Ya udahlah, enggak usah bangun rumah ibadah, tapi kita tukar-tukaran aja di rumah-rumah kita gitu. Persekutuan. Ya tinggal tergantung kepala desanya ngizinin gitu aja. Kalau nggak ngizinin, masa berkumpul nggak boleh? Nah, itu kalau nggak ngizinin berarti ada sesuatu melanggar gitu kan. Kalau hanya berkumpul, istilahnya ya nggak apa-apa. Kadang-kadang nih kan, apalagi kayak Batak nih ya, Batak tuh kadang-kadang suka ada arisan marga gitu, yang berkumpul tiap bulan. Kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu yang kayak, nggak diperbolehkan, ngapain tuh, kata kayak gitu-gitu. Kadang-kadang. Kalau tidak mengizinkan orang berkumpul, nggak boleh bersilaturahmi ya istilahnya ya. Salah juga lah. Kamu tuh belajar sebenarnya tergantung daripada gitu. Tujuan acaranya gitu adalah. Sekarang orang sama-sama berkumpul, satu keluarga, 2 keluarga kumpul doa, masa ya nggak boleh gitu loh? Sering nggak boleh. Sering ya? Tapi di daerah tertentu. Tapi balik lagi mungkin sosialisasinya kurang. Itu aja. Knowledge-nya mungkin kurang untuk pengetahuan itu. Tapi saya yakin gini, kalau hubungan masyarakat di dalam satu kampung itu baik, ya agama apa aja lah, hubungannya baik, masa mau dilarang? Ya. Ya, sebenarnya mereka baik-baik aja, cuman karena ada mungkin pihak-pihak luar yang menggoncang, yang mengguncang gitu ya. Karena kan kita juga kan semut merah dengan semut hitam ditaruh di satu toples nggak kenapa-kenapa. Iya. Nggak ada berantem, tapi kalau di luar ada yang digebrak, baru tuh mereka rusuh jadinya. Janganlah kita menjadi orang yang di luar. Sebenarnya masyarakat Indonesia kalau saya lihat itu sangat-sangat toleran. Betul. Sangat-sangat toleran. Saya kan juga lama di Jawa ya. Toleran banget. Mau sama yang ras beda, etnis beda, agama beda, sangat toleran. Sebenarnya gitu. Benar kata Bang Boris tadi, kalau ada provokator baru gitu. Nah, janganlah jadi provokator ini. Seneng banget, maksudnya serem tahu kalau gitu-gitu. Walaupun memang itu hal yang paling mudah untuk memicu amarah. Jadi kita senggol aja, agama pasti marah nih gitu. Betul. Sensitif gitu. Dan bagaimana mungkin sekarang biar agama mungkin tidak menjadi sesensitif itu mungkin. Maksudnya kayak ya udah saling menghargai aja lah gitu. Jangan. Oke. Terusin. Oke. Siap. Iya, saya terusin tapi tipis-tipis aja kalau dia. Nah, kalau menurut Korindi sendiri, bagaimana sih jadinya cara menimbulkan rasa toleransi beragama gitu di lingkungan apapun gitu? Apa yang harus kita tanamkan gitu? Gue pernah tinggal di sebuah perumahan ya. Mau bangun masjid. Ya. Yang orang-orang Kristen juga ikut bantu. Bahkan gue dulu sebagai orang Kristen juga sempat bantu bangun masjid, pernah. Nah, untuk bisa menjadi sebuah kita menciptakan lingkungan yang nyaman dengan agama yang beragam, perlu pendekatan personal gitu antar warga gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana kepala desanya itu. Berarti harus udah dekat dulu, akrab dulu, kenal dulu. Baru jangan langsung tiba-tiba datang bangun masjid, orang tuh loh apa-apaan gitu. Tinggal tergantung bagaimana kedekatan warga di situ. Kalau kepala desanya bisa merekatkan hubungan antar warga, bisa mengguyupkan mereka, pasti persoalan lebih mudah diselesaikan gitu. Gitu. Berarti selama ini kalau ada gitu-gitu memang berarti antar warganya mungkin ada permasalahan lalu-lalu yang belum terselesaikan mungkin. Yang belum dimusyawarahkan. Masih ada bekas-bekas stigma yang ditanam oleh penjajah gitu. Iya. Jangan ke sana, nanti ini tahu
Nah ternyata info itu adalah info turun-temurun dari eyang kakung nenek gitu. Divide et impera. Nah adu domba. Nah gitu. Jangan maulah itu. Jadi kalau untuk menangkal hal itu berarti kita sendiri harus guyup gitu maksudnya. Iya. Kepala desanya justru kepala desanya yang penting. Nah tuh buat para kepala-kepala desa ada lagi yang lebih penting ya dibanding urusan-urusan yang lain. Untuk kepala-kepala desa dan segala perangkatnya ya. Nah, kan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat di luar kegiatan agama yang bisa merekatkan hubungan antar warga. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya gitu, betul. Semakin banyak berkegiatan bareng mungkin stigma-stigma negatif. Oh enggak ternyata kok si Boris walaupun tatoan dan Kristen enggak kayak yang digosip-gosipkan sama pendahulu-pendahulu kita kok. Sering digosipin ya berarti. Enggak, misalkan orang stigma kan orang tato terus ini mau pasti ini residivis gitu. Jangan sampai ada yang kayak begitu kan. Betul, hal-hal semacam itu memang susah dihilangin ya. Tinggal bagaimana menghapus lah dari masyarakat itu. Ya salah satunya dengan caranya lebih sering berinteraksi, guyup. Iya betul. 17 Agustusan itu kan acara yang paling bagus. Iya, momen paling bagus ya atas nama Indonesia bukan atas nama agama tertentu gitu. 17 Agustus. Nah, kalau Kodondi sebenarnya boundaries atau batasan apa sih untuk sharing agama Islam ke orang lain tanpa harus jadi terkesan kayak nyekokin atau mungkin maksudnya tidak memaksakan, tidak membuat nyaman gitu. Sebenarnya sejauh apa sih batasannya untuk sharing agama Islam ke orang lain tuh gitu? Yang paling mudah dengan senyum. Yang paling mudah atau yang paling ringan dengan senyum. Senyum kepada orang yang lain keyakinan itu udah dakwah sebenarnya. Ya. Nanti kan bisa meningkat lagi dengan membantu, dengan akhlak, dengan perbuatan baik. Kelihatan akhlaknya orang muslim, orang akan tertarik dengan ajarannya pasti. Sampailah kepada yang rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi orang tuh akan melihat Islam itu sejuk gitu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa bohong juga. Ada fase-fase tuh momen di Indonesia orang tuh ya kayak bisa dibilang kok Islamnya kok jadi begini gitu. Ada yang kekerasan, ada yang radikal gitu. Jadi marketingnya kok kayak begini kasar katanya gitulah gitu. Jadi dicap orang juga jangan jadi kayak begini gitu. Sampai di titik mungkin orang sekarang kalau lihat orang berjanggut celana cingkrang gitu kayak gitu. Jadi udahlah capek lah ngobrol sama dia mah gitu. Kan itu salah satu efek yang ditimbulkan gitu kan. Betul. Jadi gini, kalau yang namanya kan kita taunya Islam itu sebagai agamanya. Muslim orangnya. Islamnya perfect. Muslimnya nggak perfect gitu. Suka banyak yang aneh-aneh di muslimnya nih gitu. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu sebab kenapa gue butuh 7 tahun. Karena gue waktu itu salah mengamati gitu. Jadi yang gue amati muslimnya. Bukan Islamnya gitu. Bener, yang ngomongin Bang Boris bener. Jadi kelihatan misalnya ada ribut sono, sweeping di sini, sweeping. Karena ya namanya mayoritas, pasti kan tadi saya bilang membela kelompoknya. Betul. Ya. Kalau sudah membela kelompoknya, apalagi sudah rombongan, kan otomatis jadi timbul gimana sih hal-hal yang ini kita mayoritas kok. Jadi sikapnya agak berbeda pada waktu mereka bergerombol atau berkelompok banyak. Otomatis memang itu timbul begitulah. Tapi sebenarnya kalau yang kita mau lihat kan baliknya sebenarnya kan ke ajarannya, bukan ke orangnya. Tinggal bagaimana pemuka-pemuka agamanya nih mengajarkan umatnya sebagai umatan yang rahmatan lil alamin tadi. Meredakan, bukan malah mengompori. Iya. Tetapi kan juga gini. Ada emang kalau di pimpinan-pimpinan yang mengompori. Ada emang. Kita nggak bisa ngelihat inilah ya secara global itu ya. Tapi kita harus lihat case by case lah. Kadang-kadang memang koordinasi atau istilahnya ajakan atau ini yang tidak sampai ke orang-orang yang paling bawah. Mungkin yang di atas visinya udah bagus. Giliran misi koordinasinya kurang gitu. Di atas nyampe di bawah udah A1, ke bawah lagi jadi A2, A4, A5. Udah beda ini A doang loh bisa gitu. Begitu. Bisa. Dan itu di semua negara bisa begitu. Dan nggak cuma Islam aja. Dan sangat mungkin terjadi itu ya. Karena bisikin tiap orang-orang tuh beda-beda gitu akhirnya. Coba lu bisikin sini, bikin sono, bikin sono. Ke 10 orang berikutnya akan jadi berita yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau mau nanya ini, setiap tahun kan selalu ada pasti bulan Ramadan, bulan puasa. Dan setiap tahun itu pula akan terjadi berita ketika ada orang buka warung makan ditutup. Padahal
mungkin orang yang buka warung makan itu pun mungkin beragama Islam dan lagi puasa dan lagi mencari nafkah gitu. Betul. Nah sebenarnya kayak gitu-gitu gimana sih Kodondi? Ya itulah kembali lagi kepada pemuka-pemuka agamanya. Gimana ngajarin umatnya gitu. Kalau dari sikap pandangan Kodondi sendiri mengenai, gue pernah begini. Pertama kali puasa, pertama kali mencoba puasa nih. Iya, memang udah kewajiban kan ikut iya, puasa. iya. Pertama kali jalan ke pedalaman di Kalimantan. Sama orang non muslim. Oke. Pas siang-siang lagi panas di hutan. Kebayang tuh. Bayangin ya. Udah jalan jauh tuh. Puasa pertama, jalan-jalan di hutan, siang-siang ketemu warung makan ya. Dia nggak puasa kan dia makan. Santai aja dia pasti kan. Setelah makan dia belah semangka. Just. Aduh, kita Di ngeliatnya siang gimana. bolong. Tapi akhirnya gue mikir gini. Ini ya, nikmatnya orang puasa tuh di situ. Dengan melihat hal-hal seperti itu, kita jadi nikmat. Karena kita benar-benar bisa ngejalanin puasa secara total gitu. Tergoda nggak kita ngeliat semangka dingin gitu siang-siang lagi panas gitu. Iya. Nah, tergodanya itu dibalasnya nanti pada waktu buka gitu. Jadi terkesan dengan adanya seperti itu malah puasa kita ini lebih full ketimbang orang yang tidak melihat hal-hal seperti itu gitu. Disikapinya bisa begitu. Iya, justru kalau misalnya jalan di mana pas bulan Ramadan puasa ada warung buka, ada orang makan es campur siang-siang. Wah, itu bagus malah buat gua. Menambah iman gitu. Menambah iman, menambah amal juga. Walaupun nelan ludah gitu. Tapi itu nanti terbayarnya pada waktu buka puasa. Sangat-sangat terbayar sekali. Itulah benar-benar ketika menjalani puasa tuh menahan godaan nih benar-benar. Cuman kan memang banyak orang yang istilahnya, gua lagi puasa nih, lu kok nggak hormatin gua gitu. Tapi kita juga yang lagi puasa kan juga harus hormatin orang yang nggak puasa. Sebenarnya harusnya kan gitu. Tapi si kejadian-kejadian sweeping rumah makan ini ada terus tiap tahun gitu. Ngomongnya sama orang di atasnya harusnya. Bener ya maksudnya. Kalau kamu bukan aparat pemerintah atau bukan perangkat pemerintah nggak boleh melakukan sweeping seperti itu. Kamu sama-sama warga nih gitu. Betul. Betul. Ngomongnya sama yang di atasnya. Tolonglah ini ditindak lah, jangan ada kesewenangan kelompok-kelompok tertentu boleh men-sweeping, boleh apa gitu. Kan sudah ada orangnya masing-masing atau bagian departemennya masing-masing. Untuk justru gue malah lebih demen kalau gue puasa ada orang makan depan gue. Ya karena tadi ya lebih tebel lagi jadinya. Lebih tebel lagi. Gitu. Berarti gue menjalankan puasanya dengan ujian yang full gitu. Dengan full gitu. Oke kalau begitu nanti terima kasih banyak sudah mau main-main ke Podskuy. Sama-sama. Dengan sharing tadi banyak mengenai titik-titik utamanya adalah mengenai tadi toleransi beragamanya itu ya. Maksudnya semoga kita semua di desa-desa, di kampung-kampung, bagi di kota-kota ya semakin guyup jadi tidak mudah digoncang oleh isu-isu yang isu-isu kalau kita bilang isu murahan lah. Isu agama itu isu murah, jangan kemakan begitu-begituan gitu ya. Betul. Jadi ntar kita negaranya juga jadi rukun, jadi kan jadi tenang jadi tenang. Gitu. Tapi itu juga yang tidak dimau oleh negara-negara luar melihat kita rukun. Bisa juga, memang bisa juga. Iya kan? Ada agenda-agenda tertentu. Ada agenda-agenda tertentu. Gak boleh ini bahaya kalau negara ini rukun ini bahaya gitu. Gak boleh. Gitu nanti dia jadi super power. Harus dibikin rusuh gitu. Harus dibikin rusuh terus. Supaya dia bisa masuk. Betul. Oke kalau begitu Ko Doni, terima kasih banyak sudah datang. Semoga Ko Doni sehat selalu. Salam juga untuk keluarga juga. Sukses ya. Iya, Ko Doni juga sukses selalu. Insya Allah ya. Insya Allah iya. Insya Allah kan kita niatkan 99,99% untuk iya gitu. Iya. Hanya hal-hal di luar dugaan kita sebagai manusia yang bisa menghambatnya begitu ya. Nggak, kalau di Islam kita gini. Menjadi seorang muslim itu adalah penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja penutup itu aja. Oke. Terima kasih para sobat. Sungguh episode yang sangat luar biasa sekali. Di perjalanan pulang saya akan banyak ngahuleng atau bengong ya. Oke. Sampai jumpa lagi di Podskuy di episode selanjutnya. Karena nih terima kasih banyak. Thank you. Dadah semuanya.